nama saya Cindy Angelika. Pada hari ini saya mewakili kelompok saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai pengendalian internal dan resiko pengendalian. Nah, sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Angelika selaku moderator dan dua teman saya yaitu Denny dan juga Dave. Nah, kami dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ibu Mutiara Maimunah, SE, MSI, AKCA, CPA. Nah, kami berasal dari Universitas Katolik Musikalitas dengan angkatan tahun 2018. Nah, kita lanjut yang pertama, yaitu pengendalian internal. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai pengendalian internal itu, kita tuh harus mengetahui apa itu sih pengendalian internal. Nah, pengendalian internal itu adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan tersebut, perusahaan tersebut tercapai. Nah, ini nih pengendalian internal ini nih harus dibarengin dengan sesuatu yang dapat membuat perusahaan itu mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal itu yang pertama itu reliabilitas pelaporan keuangan, di mana manajemen tuh harus bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Nah, di sini manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar laporan, yaitu dengan prinsip akuntansi dan yang berlaku secara umum. Nah, kita tuh harus melakukan pelaporan keuangan itu tuh harus berdasarkan pada standar laporan keuangan yang baik lah ya. Terus yang kedua itu efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian dalam suatu organisasi itu tuh alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, atau untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Nah, pengendalian internal itu kan kita kan mengatur di bagian dalam perusahaan. Nah, ketika kita mengatur dalam perusahaan itu, ya kita harus mempunyai tujuan tersebut kan, karena kita tuh nggak mau kalau perusahaan itu tuh kita tuh nggak mau dia tuh kayak berantakan kayak gitu, nggak ada arah kayak gitu. Jadi kita tuh harus meningkatkan efisien dan efektivitas di perusahaan tersebut agar kita tuh ya kalau bisa dibilang tuh ya terarah lah ya. Selanjutnya tujuan ketiga yaitu ketaatan pada hukum dan peraturan. Tentu dong ini harus dilakukan. Pengendalian internal yang baik itu tidak hanya menyediakan perangkat peraturan lengkap dan sanksinya saja, tapi dia tuh juga harus ditaati. Nah, pengendalian internal yang baik itu akan mampu mendorong setiap personal, di mana di personal ini adalah karyawan dalam perusahaan tersebut, untuk dapat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan berkaitan erat dengan akuntansi. Contohnya seperti UU Perpajakan dan UU Perseroan Terbatas. Karena kan biasanya kalau pengendalian internal ini nih ya kalau dibilang tuh ya kebanyakan PT lah ya, atau perusahaan-perusahaan yang lumayan besar lah ya, walaupun pengendalian internal itu juga dilakukan oleh usaha-usaha kecil kayak misalnya toko atau kantor yang kecil-kecil kayak gitu ya, tapi kan ya, kita harus mempunyai dasar lah ya untuk menaati peraturan tersebut berdasarkan UU Perpajakan ya, karena kita harus bayar pajak kan ya, terus tuh dan UU Perseroan Terbatas. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen pengendalian internal COSO. Nah, pengendalian internal COSO ini ada beberapa bagian. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian itu merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal,
menyediakan disiplin dan struktur. Lanjut yang kedua ya, yaitu adalah penilaian resiko. Nah, penilaian resiko itu apa sih? Penilaian resiko itu adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Nah, jadi kalau misalnya penilaian risiko tuh kita kan harus mengetahui risiko apa sih yang kita bisa dapatkan kalau misalnya kita tuh melakukan suatu usaha. Contoh, kalau misalnya kita dagang tuh, kita tuh harus mengetahui risiko. Oh, kita tuh harus kalau misalnya kita stok tuh harus batas ini. Kalau kelebihan berarti risikonya aliran kasnya tidak lancar kayak gitu, atau tertahan di suatu produk tersebut yang kurang laku. Pada stok lah kalau orang bisa bilang. Yang ketiga, kita lanjut ya. Yang ketiga itu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian itu apa? Itu tuh adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen tuh dilaksanakan. Nah, itu tuh kayak peraturan-peraturan yang ada di perusahaan itu. Misalnya nggak boleh telat, minimal telat 30 menit misalnya kayak gitu. Terus yang keempat itu informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi di sini adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Nah, informasi dan komunikasi ini nih seperti pengetahuan mengenai waktu kita rekrutmen itu. Kan karyawan itu kan harus diberitahu, oh, kerja kamu, tugas kamu tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, di situ tuh jadi mereka tuh harus mengetahui itu. Jadi mereka memiliki arahan, oh saya harus melakukan ini di perusahaan tersebut. Jadi nggak sembarangan lah ya orang bilang. Terus selanjutnya itu pemantauan. Pemantauan itu apa? Pemantauan itu adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal itu sepanjang waktu. Nah, di pemantauan ini biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat atas kalau bisa dibilang. Itu tuh untuk mengendalikan aktivitas lah, waktu untuk memantau pekerjaan karyawan itu apakah dia benar, ya seperti itulah ya. Nah, selanjutnya ya, dapat kalian lihat pada tabel ini, saya ada di bawah sini ya. Tabel itu ada berbagai macam mengenai komponen pengendalian internal dengan ada uraian komponen dan pembagian lebih lanjut jika diterapkan. Nah, kalian bisa baca di sini lingkungan ada komponen-komponennya itu seperti tadi yang saya bahas tadi, itu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, sama pemantauan. Nah, yang tadi kan itu tuh untuk pengetahuan umum saja yang tadi saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, kalau yang di sini itu tuh mengenai uraian komponennya dan pembelajaran lebih lanjutnya lah tentang komponen-komponen CSO tadi. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Denny. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Cindy, yaitu mengenai cara memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Pemahaman tentang pengendalian internal dapat diperoleh dengan 4 tahap. Proses untuk memahami pengendalian internal dan menilai risiko ini dapat dibagi menjadi: pertama, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal, yaitu mengenai rancangan dan operasi. Lalu kedua, menilai risiko pengendalian. Ketiga, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pengujian pengendalian. Lalu terakhir, memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantif. Terdapat beberapa dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen ini bersifat umum, digunakan auditor untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman atas perancangan pengendalian internal. Dokumen yang pertama itu ialah naratif. Naratif merupakan uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Suatu naratif yang baik mengenai sistem pengakuntansi dan pengendalian yang terkait menguraikan 4 hal.
Empat hal tersebut yaitu asal-usul setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Sebagai contoh, uraian tersebut harus menyatakan dari mana pesanan pelanggan dan berasal bagaimana faktur penjualan dibuat. Kedua, semua pemrosesan yang berlangsung. Sebagai contoh, jika penjualan ditentukan oleh program komputer, mengalihkan kuantitas yang akan dikirim dengan harga standar yang dicantum dalam file untuk harga proses harus diuraikan. Ketiga, disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Pengarsipan dokumen, pengiriman dokumen itu kepada pelanggan atau penghancuran dokumen itu harus diuraikan. Lalu, petunjuk tentang pengendalian relevan dengan penilaian risiko pengendalian. Hal ini biasanya mencakup pemisahan tugas seperti pemisahan pencatatan kas dari pengenangan kas, otorisasi dan persetujuan seperti persetujuan kredit, dan verifikasi internal seperti perbandingan harga jual per unit dengan kontrak penjualan. Dokumen yang kedua yaitu bagan arus. Suatu bagan arus atau flowchart dari pengendalian internal adalah diagram yang menunjukkan dokumen, klien, dan aliran urutannya dalam organisasi. Suatu bagan atas arus yang memadai mencakup 4 karakteristik yang sama yang diidentifikasi untuk naratif. Bagian arus yang diarsipkan dengan baik sangat bermanfaat karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem klien yang membantu auditor mengidentifikasi pengendalian dan defisiensi sistem klien. Bagan arus memiliki 2 keunggulan bila dibandingkan dengan naratif, yaitu biasanya bagan arus lebih mudah dibaca dan lebih mudah diperbarui. Auditor tidak perlu menggunakan baik naratif maupun bagan arus untuk menjelaskan sistem yang sama, karena keduanya menyiapkan informasi yang sama. Ketiga, yaitu kuesioner pengendalian internal. Kuesioner pengendalian internal mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi efisiensi pengendalian internal. Sebagian besar kuesioner meminta jawaban atas ya atau tidak, dengan jawaban tidak menunjukkannya adanya defisiensi pengendalian internal yang potensial. Dengan menggunakan kuesioner, auditor dapat meliput setiap area audit untuk cukup cepat. 2 kelemahan untuk sarana kuesioner adalah tidak mampu memberikan gambaran yang menyeluruh tentang sistem klien dan tidak dapat diterapkan pada beberapa audit, terutama yang lebih kecil. Kemudian, bagian selanjutnya ialah menilai risiko pengendalian. Setelah memahami pengendalian internal, auditor dapat membuat penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. Penilaian ini merupakan ukuran ekspektasi auditor bahwa pengendalian internal akan mencegah salah saji yang material atau mendeteksi dan mengoreksinya jika salah saji itu sudah terjadi. 2. Yaitu penggunaan matriks risiko pengendalian. Banyak auditor menggunakan matriks risiko pengendalian atau control risk matrix untuk membantu proses penilaian risiko pengendalian. Tujuannya adalah menyediakan cara yang mudah untuk mengatur
penilaian risiko pengendalian bagi setiap audit dengan mengacu pada tujuan-tujuan audit yang sudah ditetapkan. Tata cara pembuatan matriksnya itu mengidentifikasi tujuan audit. Langkah pertama dalam penilaian adalah mengidentifikasi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang akan dinilai. Hal ini dilakukan untuk kelas-kelas transaksi dengan menentukan tujuan audit khusus yang berlangsung. Dengan transaksi yang sudah dibahas sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk umum bagi setiap jenis transaksi utama entitas bersangkutan. Sebagai contoh, auditor menilai secara terpisah tujuan keterjadian untuk penjualan dan menilai secara terpisah tujuan kelengkapan. Kedua, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Selanjutnya, auditor menggunakan informasi yang telah dibahas pada bagian terdahulu mengenai perolehan dan pendokumentasian pemahaman atas pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian yang berperan dalam mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi. Salah satu cara yang dapat ditempuh auditor untuk melakukan hal ini adalah mengidentifikasi pengendalian guna memenuhi setiap tujuan. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan pengetahuan tentang sistem klien untuk mengidentifikasi pengendalian yang mungkin akan mencegah kekeliruan atau kecurangan dalam tujuan audit keterjadian yang berhubungan dengan transaksi. Hal yang sama dapat dilakukan untuk semua tujuan lainnya. Auditor juga akan dibantu jika menggunakan kelima aktivitas pengendalian, yaitu pemisahan tugas, otorisasi yang tepat, dokumentasi, dan pencatatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset yang dicatat, serta pengendalian independen atas kinerja. Sebagai pengingat pengendalian sebagai contoh, apakah ada pemisahan tugas yang memadai dan bagaimana hal itu tercapai? Apakah transaksi diotorisasi dengan tepat? Apakah dokumen yang dipernomori telah dipertanggungjawabkan dengan tepat? Apakah file dokumen terpenting dibatasi? Secara ketat dan akses yang tidak diotorisasi, auditor harus mengidentifikasi dan hanya memasukkan pengendalian yang diperkirakan akan berdampak paling besar terhadap pencapaian tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi. Pengendalian ini sering kali tersebut pengendalian kunci atau key control. Alasannya banyak masukan pengendalian kunci adalah bahwa pengendalian ini sudah mencukupi untuk mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi, di samping memungkinkan efisiensi audit. Kemudian, menghubungkan pengendalian dengan tujuan auditing terkait. Setiap pengendalian akan memenuhi satu atau lebih tujuan audit yang terkait. Bagian matriks digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap pengendalian berperan dalam mencegah mencapai satu atau lebih tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi. Huruf C dimasukkan dalam setiap sel di mana pengendalian memenuhi bagian atau semua tujuan. Matriks risiko pengendalian yang serupa akan dilengkapi untuk tujuan audit yang berhubungan dengan saldo serta yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan. Kemudian, mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi. Pengendalian defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material. Auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak diterapkan dalam perancangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan
sebagai bagian dari mengevaluasi risiko pengendalian dan kemudian salah saji laporan keuangan. Standar auditing mendefinisikan 3 tingkat yang diterapkan. Yang pertama, defisiensi pengendalian. Defisiensi pengendalian atau kontrol defisiensi terjadi jika perancangan atau pelaksanaan pengendalian tidak memungkinkan karyawan perusahaan mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Defisiensi perancangan terjadi jika pengendalian yang diperlukan tidak ada atau tidak dirancang dengan baik. Defisiensi operasi terjadi jika pengendalian yang dirancang dengan baik tidak berjalan seperti yang dirancang, atau jika orang yang melaksanakan pengendalian tidak memiliki kualifikasi atau kewenangan yang memadai. Kedua, defisiensi yang signifikan. Defisiensi yang signifikan atau signifikan defisiensi terjadi jika ada satu atau lebih defisiensi pengendalian yang jauh lebih kecil ketimbang kelemahan material di bawah yang diterapkan, tetapi cukup penting untuk diperhatikan oleh pihak yang bertanggung jawab atau mengawasi laporan. Ketiga, kelemahan yang material. Kelemahan yang material atau material weakness terjadi jika defisiensi yang signifikan secara sendiri atau bersama-sama dengan defisiensi yang signifikan lainnya mengakibatkan kemungkinannya lebih kecil bahwa pengendalian internal tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Alasan banyak pemasukan pengendalian kunci adalah bahwa pengendalian ini sudah mencukupi untuk mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi, di samping memungkinkan efisiensi audit. Kemudian, menghubungkan pengendalian dengan tujuan auditing terkait. Setiap pengendalian akan memenuhi satu atau lebih tujuan audit yang terkait. Bagian matriks digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap pengendalian berperan dalam mencegah mencapai satu atau lebih tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi. Huruf C dimasukkan dalam setiap sel di mana pengendalian memenuhi bagian atau semua tujuan. Matriks risiko pengendalian yang serupa akan dilengkapi untuk tujuan audit yang berhubungan dengan saldo serta yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan. Kemudian, mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi. Pengendalian defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material. Auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak diterapkan dalam perancangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari mengevaluasi risiko pengendalian dan kemudian salah saji laporan keuangan. Standar auditing mendefinisikan 3 tingkat yang diterapkan. Yang pertama, defisiensi pengendalian. Defisiensi pengendalian atau kontrol defisiensi terjadi jika perancangan atau pelaksanaan pengendalian tidak memungkinkan karyawan perusahaan mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Defisiensi perancangan terjadi jika pengendalian yang diperlukan tidak ada atau tidak dirancang dengan baik. Defisiensi operasi terjadi jika pengendalian yang dirancang dengan baik tidak berjalan seperti yang dirancang, atau jika orang yang melaksanakan pengendalian tidak memiliki kualifikasi atau kewenangan yang memadai. Kedua, defisiensi yang signifikan. Defisiensi yang signifikan atau signifikan defisiensi terjadi jika ada satu atau lebih defisiensi pengendalian yang jauh lebih kecil ketimbang kelemahan material di bawah yang diterapkan,
tapi cukup penting untuk diperhatikan oleh pihak yang bertanggung jawab atau mengawasi laporan. Ketiga, kelemahan yang material. Kelemahan yang material atau material weakness terjadi jika defisiensi yang signifikan secara sendiri atau bersama-sama dengan defisiensi yang signifikan lainnya mengakibatkan kemungkinannya lebih kecil bahwa pengendalian internal tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman saya tadi. Saya akan melanjutkan di bagian B, nomor 3, yaitu mengidentifikasi defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material. Yang pertama, atau A, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Karena defisiensi dan kelemahan yang material adalah tidak diterapkannya pengendalian yang memadai. Pertama, seorang auditor harus mengetahui pengendalian mana saja yang ada. Kemudian B, mengidentifikasi tidak diterapkannya pengendalian kunci. Kuesioner pengendalian internal, bagan arus, dan penelusuran adalah sarana yang berguna untuk mengidentifikasi di mana saja pengendalian itu tidak ada, sehingga kemungkinan terjadinya salah saji akan meningkat. Hal yang juga berguna adalah menelaah matriks resiko pengendalian untuk mencari pada tujuan mana pengendalian itu tidak ada atau hanya ada segelintir pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi salah saji tersebut. Kemudian C, mempertimbangkan kemungkinan pengendalian pengimbang. Pengendalian pengimbang adalah pengendalian yang diterapkan di suatu tempat dalam sistem yang mengofset tidak diterapkannya pengendalian kunci. Sebagai contoh, dalam perusahaan kecil adalah peran aktif seorang pemilik perusahaan. Bila ada pengendalian pengimbang, tidak ada lagi defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material. Kemudian D, memutuskan apakah ada defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material tersebut. Kemungkinan salah saji serta materialitas yang digunakan untuk mengevaluasi apakah ada defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material. Kemudian E, yang terakhir, menentukan salah saji yang potensial yang bisa dihasilkan. Langkah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi salah saji spesifik yang mungkin diakibatkan oleh defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material. Arti penting dari defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material berhubungan langsung dengan kemungkinan dan materialitas salah saji yang potensial. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian B, nomor 4, yaitu adalah pengujian pengendalian. Prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung penilaian resiko pengendalian yang lebih rendah yaitu A, mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat. Walaupun pengajuan pertanyaan bukan merupakan sumber bukti yang sangat andal tentang pelaksanaan pengendalian yang efektif, tetapi prosedur ini masih sangat sesuai. Kemudian B, memeriksa dokumen catatan dan laporan. Banyak pengendalian yang meninggalkan jejak yang jelas berupa bukti dokumenter yang dapat digunakan untuk menguji pengendalian tersebut. Kemudian C, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Beberapa pengendalian tidak meninggalkan jejak bukti, yang berarti di kemudian hari tidak mungkin memeriksa bukti bahwa pengendalian itu telah dilaksanakan. Kemudian D, itu adalah melaksanakan kembali prosedur klien. Ada juga aktivitas yang terkait dengan pengendalian yang memiliki dokumen serta catatan. Tetapi,
isinya tidak mencukupi untuk mengakomodasi tujuan auditor menilai apakah pengendalian telah berjalan secara efektif. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam kata-kata.